Ada sebuah kaidah yang disebutkan oleh para ulama. Setiap barang haram maka haram pula menjualnya. Ini harus diperhatikan. Mungkin sebagian kita mengatakan, saya tidak makan yang haram, tapi saya jual. Ya. Yang penting saya tidak ikut-ikut makan, sehingga warungnya jual khamar. Kita katakan, setiap barang haram maka menjual belikannya haram. Loh, kenapa demikian? Karena itu sabda Rasulullah. Hadis Rasul. Dalam sebuah hadis Rasulullah mengatakan, innallaha idza harrama syai'an harrama thamanahu. Sesungguhnya Allah itu apabila mengharamkan sesuatu, maka Allah pun mengharamkan jual belinya. Jadi babi haram. Kalau kita jual beli babi haram. Kucing bagaimana kucing? Haram. Beli kucing boleh enggak? Jual kucing boleh enggak? Kan banyak orang jual kucing, kucing Anggora, kucing Persia. Harganya jutaan dan semisalnya. Boleh kira-kira? Jawabannya tidak boleh. Lalu gimana? Pengen memelihara kucing Anggora, pengen memelihara kucing Persia, bagaimana caranya? Supaya mendapatkan kucing bagaimana? Silakan nyari. Di mana nyarinya? Para ulama mengatakan, kalau memang tidak bisa mencari, maka yang penting jangan beli. Lalu bagaimana? Nyindir. Jadi orang yang punya kucing banyak, sindir-sindiran, maka ini masih boleh. Kalau minta-minta kurang bagus. Tapi kalau menyindir maka masih dibolehkan. Itu adalah jalan keluarnya. Tapi kalau jual beli tidak boleh. Bahkan ada sebuah hadis khusus tentang larangan menjual belikan kucing. Kucing dalam bahasa Arab itu ada bermacam-macam. Hir, itu bahasa Arabnya kucing. Atau hirah. Ada qit itu juga kucing. Ada sinnaur, itu juga kucing. Maka dalam sebuah hadis, naha an-Nabi sallallahu alaihi wasallam an bai'is sinnaur. Dalam hadis yang sahih, sahabat Nabi mengatakan, Nabi pernah melarang menjual belikan kucing sinnaur. Sinnaur itu kucing. Maka dari sini kita harus menghentikan. Kalau memang kita punya aktivitas jual beli kucing, maka harus dihentikan. Daripada tidak berkah, daripada dimurka oleh Allah. Kita senang tapi dimurka oleh Allah. Baik itu yang online atau yang tidak online, semuanya dilarang. Kita akan mencari berkah. Kita mencari ridho Allah. Kenapa harus melanggar aturan Allah? Kalau memang dahulu tidak tahu, maka dimaafkan oleh Allah. Tapi kalau sudah tahu, jangan sampai kita menentang. Allah mengatakan, innama kana qaulal mu'minin idza du'u ila Allahi wa rasulihi liyahkuma bainahum an yaqulu sami'na wa ata'na. Itu ciri orang yang beriman. Perkataan orang-orang yang beriman apabila diajak mengikuti apa yang dikatakan oleh Allah dan Rasulnya, untuk mengikuti hukum Rasul, hukum Allah, maka tiada lain perkataannya adalah sami'na wa ata'na. Disitulah letak berkah rezeki kita, dan itu memang ujian. Tapi kalau kita percaya kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa rezeki Allah itu luas, pasti Allah akan memberi gantinya yang lebih berkah. Mending mana? Banyak tidak berkah atau sedikit berkah? Banyak berkah. Semua akan mengatakan demikian. Tapi kalau tidak ada banyak, bagaimana? Sedikit namun berkah, itu lebih baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah isyarat bahwa boleh kita memelihara kucing, boleh nggak kira-kira? Boleh. Jadi kita memelihara kucing boleh. Tapi ingat, jangan beli. Lah gimana? Nemu, ya silakan. Atau berburu, silakan. Yang penting jangan beli dan jangan menjual. Ada orang punya kucing sudah bosan dijual, boleh nggak? Nggak boleh. Ada orang punya kucing peliharaan. Dia ingin tobat, tidak mau membeli, menjual belikan kucing, tapi dia punya dagangan kucing banyak. Dia ingin tobat, tidak ingin jual beli kucing lagi. Daripada rugi dijual untuk terakhir kalinya, boleh? Ya enggak boleh, karena dia sudah tahu sekarang. Sama dengan orang punya khamr, dagangannya khamr. Kemudian dia tahu bahwasanya khamr haram diminum dan haram menjualnya. Sayang kalau dibuang, dipecahkan sayang, maka dijual untuk terakhir kalinya, tetap haram. Lihat bagaimana Rasulullah dan para sahabatnya ketika turun ayat tentang pengharaman khamr, maka jalan-jalan menuju pasar Madinah banjir. Banjir oleh apa? Banjir oleh khamr. Saking taat dan patuhnya kepada Allah, tidak mikir apakah nanti punya modal atau tidak. Yang penting dapat ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Itu orang yang beriman. Dan kita kalau mengaji, kita harus mengamalkan. Jangan hanya banyak catatan, banyak hafalan, banyak maklumat, kemudian tidak diamalkan. Ada di antara kita ketika mendapatkan ilmu tentang haramnya ini, masih berat meninggalkannya. Besok lagi dapat ilmu lagi, ini haram lagi, masih berat meninggalkannya. Jangan, usahakan setiap kali mendengar ilmu,
maka terapkan. Itulah orang yang paling bahagia.